Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee ini. Saya bersyukur melalui program ini ada banyak umat Tuhan terus dikuatkan untuk tetap terus mengiring Tuhan. Betul tidak mudah menjalani hari-hari hidup sekarang ini, tapi kita percaya hidup kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Hidup kita ada dalam pertolongan Tuhan. Itu sebabnya yang perlu kita lakukan adalah tertanam dalam firman Tuhan. Karena Alkitab jelas mengatakan orang yang mendengarkan firman Tuhan akan tetap kuat menghadapi hari-hari kehidupan yang semakin sulit ini, saudaraku. Itu sebabnya bukan kita merubah suasana keadaan yang terjadi dalam hidup kita, tapi kita merubah sikap hati kita bagaimana kita menghadapi, menyikapi setiap pergumulan yang ada. Tentunya dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita tetap menjadi orang-orang yang tetap terus berharap, tetap terus percaya bahwa mujizat masih ada tatkala kita mengiring Tuhan Yesus. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena hari ini karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan, kami kembali boleh merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Kami perlu firman-Mu sebab kami percaya firman-Mu yang menuntun kami dalam seluruh jalan-jalan-Mu yang ajaib. Firman-Mu yang membersihkan hidup dan hati kami sehingga semakin hari kami semakin berkenan kepada Tuhan. Dan firman-Mu yang menerangi setiap langkah dan jalan hidup kami sehingga kami hidup dalam terang Tuhan yang ajaib. Kami perlu firman-Mu. Allah, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Buat kami mengerti akan setiap kebenaran. Karena kami percaya kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan membaca Mazmur pasal yang ke-77. Mazmur 77 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13, di mana pemazmur mengalami suatu tekanan hidup, mengalami suatu pergumulan hidup yang seakan-akan melihat Tuhan tidak berkarya, seakan-akan melihat Tuhan tidak menolong. Tapi ini yang pemazmur katakan dan ini yang pemazmur lakukan tatkala pemazmur diperhadapkan dengan suatu keadaan yang sulit, yang rumit, yang susah di dalam kehidupannya. Ini yang dia katakan dan ini juga ya saudara ya yang harus kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita, dalam kita mengiring Tuhan. Di ayat 12 dari Mazmur 77 dan ayat yang ke-13, pemazmur bilang begini, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Jadi yang kita ingat adalah perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Ya, bukan kesalahan-kesalahan orang yang kita ingat, bukan omongan-omongan intimidasi orang terhadap kita yang kita ingat. Jangan, justru yang kita perlu ingat sesuai dengan apa yang pemazmur katakan hari ini bagi kita, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Jadi pengalaman kita dengan Tuhan, hari-hari bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ada banyak mujizat-mujizat yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ada banyak pergumulan-pergumulan yang kita hadapi dan satu persatu Tuhan luputkan kita. Itulah yang kita ingat. Bahkan ayat 13 pemazmur bilang seperti ini, aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita kalau mau jujur, ada banyak hal yang membuat kita kecewa. Ada banyak kejadian yang membuat kita terluka dalam hidup kita. Ada banyak peristiwa yang membuat kita hampir-hampir kecewa. Tapi hari ini kita diingatkan saudaraku bahwa ingatlah selalu kebaikan Tuhan. Jangan yang kita ingat kesalahan-kesalahan orang terhadap kita. Jangan yang kita ingat hanya perbuatan-perbuatan, kejahatan-kejahatan yang orang lakukan dalam hidup kita. Tapi mari ayo sama-sama kita belajar untuk mengingat kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan meluputkan kita dari mara bahaya. Bagaimana Tuhan membukakan mujizat dalam kehidupan kita. Bagaimana keajaiban-keajaiban yang Kristus buat dalam hidup kita. Ayo renungkan itu. Ingatlah kasih setia Tuhan. Sehingga ketika kita belajar untuk mengingat kasih setia Tuhan, kita nggak gampang nyerah, saudaraku. Iya kan?
Ada banyak anak Tuhan hari-hari ini gampang nyerah, diperhadapkan dengan rumah tangga yang sulit, diperhadapkan dengan ekonomi yang terjepit, diperhadapkan dengan tantangan-tantangan hidup, kejadian-kejadian hidup, mulai menyerah. Dan ujung-ujungnya berkata, Tuhan aku capek, Tuhan aku lelah menghadapi ini, menghadapi itu. Saudaraku, jangan jadi anak-anak Tuhan yang gampang nyerah. Itu sebabnya yang perlu kita ingat, jangan masalah pergumulan kita. Yang perlu kita ingat adalah kasih setia Tuhan. Kapan kasih setia Tuhan berlaku atas hidup kita? Seumur hidup kita. Amin. Itu sebabnya yang perlu kita ingat adalah betapa Tuhan terlalu baik dalam hidup kita. Kita mengerti kok, Tuhan menyelamatkan kita. Setelah Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan tidak meninggalkan kita begitu saja. Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Sehingga akhirnya kita menyadari apapun yang kita hadapi hari-hari ini, masih ada Tuhan Yesus yang menopang kita. Masih ada Tuhan Yesus yang memberikan semangat buat kita menjalani hari-hari hidup kita. Sekarang yang kita perlu lakukan adalah bagian kita. Apa itu bagian kita? Ingat selalu kasih setia Tuhan. Ingat selalu kebaikan Tuhan, sehingga kita gak gampang nyerah. Kita mau tetap terus maju. Oh iya ya, kemarin Tuhan tolong saya, maka hari ini Tuhan pasti tolong saya. Oh iya, kemarin Tuhan luputkan saya daripada segala yang jahat, maka hari ini pun Tuhan pasti luputkan saya. Yesus Kristus tidak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Berarti yang perlu kita ubah saat ini adalah konsep cara berpikir kita. Kalau kita hanya mengingat masalah, kita hanya mengingat orang jahat dalam hidup kita, kita hanya mengingat kesusahan-kesusahan kita, maka kita gak akan pernah move on. Kita akan semakin terpuruk, semakin jatuh, dan semakin jauh dari Tuhan. Tapi pemazmur hari ini mengingatkan kepada setiap kita, aku hendak mengingat perbuatan Tuhan. Aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut, jadi dari mulutnya pemazmur, dia menyanyikan pujian akan kebaikan Tuhan, akan kasih setia Tuhan. Demikian pula di dalam Mazmur 103 ayat 2 sampai dengan ayat 4, saudaraku. Apa yang dikatakan di sana? Mazmur 103 ayat 2 sampai 4. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni kesalahanmu, Dia yang menyembuhkan segala sakit penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya punya Tuhan yang baik. Amin. Amin, saudara. Kita punya Tuhan yang menyelamatkan kita. Bagian kita adalah jangan lupakan segala kebaikannya. Terus ingat akan kasih setianya. Oh, Dia yang mengampuni setiap kesalahan dan pelanggaran kita. Dia yang menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Dia yang menebus kita dari setiap kegagalan kita, dari lubang kubur. Alkitab katakan, yang memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat dalam hidup kita. Saya mengajak setiap umat Tuhan yang mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan saat ini. Saya tahu hidup hari-hari yang tidak mudah, tapi izinkan saya juga mengingatkan hal ini, bahwa Yesus Kristus tidak pernah berubah, saudaraku. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dulu Yesus menyelamatkan kita. Dulu Yesus memulihkan rumah tangga kita. Dulu Yesus membentengi kita dari segala mara bahaya. Maka hari ini pun Yesus kita tetap sama. Dia mengasihi saudara dan saya, dan Dia mau melihat setiap kita untuk hidup mengandalkan Tuhan. Mari saudaraku, ingatlah kasih setia Tuhan, ingatlah kebaikan Tuhan, dan perkatakan itu melalui perkataanmu, sehingga kau tetap menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat benih firman-Mu. Hari ini kami diingatkan bahwa kami masih punya Tuhan yang berlimpah-limpah kasih setia Tuhan. Kami gak mau melupakan kebaikan Tuhan. Kami mau selalu mengingat kebaikan Tuhan. Kami mau selalu mengingat keajaiban yang Tuhan buat dalam hidup kami. Karena Yesus kami tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Maka sampai hari ini pun Yesus Kristus tetap menjadi kekuatan dalam kehidupan setiap kami.
Hamba selesai berbicara, hamba berdoa menyerahkan setiap umat-Mu. Tuhan memberkati dengan hikmat dalam tuntunan Tuhan, sehingga kami terus memegang kebenaran firman Tuhan. Hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kami lihat. Berkati setiap mereka yang lemah Allah. Beri kekuatan, beri penghiburan buat mereka yang susah. Bahkan hamba percaya dalam nama Yesus hari ini, kalau mereka sedang mengalami kelemahan tubuh, kami percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi dalam hidup masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.